Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di vlog aku. Sekarang ini aku sedang berada di Ljubljana, ibu kota dari Slovenia. Ini merupakan negara ketujuh aku di Eropa. Pada hari ini aku akan keliling di kota Ljubljana dan besok akan explore Bled. Jadi nantikan keseruan vlog aku di Slovenia ini. Aku ke Ljubljana tadi menggunakan bus dari Budapest dengan Flixbus. Itu sekitar 6 jam perjalanan menggunakan bus. Di Flixbus tadi kita berhenti terlebih dahulu di Maribor, kota pertama pemberhentian dari Flixbusnya, dan pemberhentian kedua itu di Ljubljana, ibu kota dari Slovenia. Jadi destinasi pertama aku akan pergi ke masjid dari Ljubljana yang terkenal sangat indah dan bagus itu. Ini aku udah sampai di Masjid Ljubljana. Saat masuk kita disuruh untuk meletakkan barang-barang di sini semua. Jadi masjid ini didirikan pada tahun 2020, merupakan masjid yang indah berarsitektur minimalis yang didirikan di kota Ljubljana ini. Ini merupakan simbol ikonik untuk komunitas muslim di Slovenia ini. Jadi mereka sangat menjaga masjid ini baik dari keindahan interiornya maupun keindahan dari eksteriornya. Tadi makanya pas sholat juga mereka menyarankan untuk menggunakan kaos kaki di dalam untuk menjaga agar tidak menimbulkan bau atau semacamnya. Jadi mereka sangat menjaga masjid ini. Jadi sangat bagus untuk komunitas muslim yang ada di Slovenia ini. Semoga mereka bisa menjaga masjid yang berada di sini. Jadi selain tadi masjidnya, di luarnya ada taman yang mana ini bisa dimanfaatkan untuk duduk-duduk di sini. Dan di bawahnya juga ada kafe. Kenapa masih Halo, aku sekarang sedang berada di atas jembatan Naga atau Dragon Bridge
Ini yang terletak di kota Ljubljana. Jadi ada ornamen naga yang berada di setiap sudut dari jembatan ini. Jembatan naga ini dibangun pada tahun 1900 di kota Ljubljana. Ini yang menandakan bahwa naga ini berasal dari beberapa negara. Ya, jadi hewan mitologi seperti naga ini juga ada di Slovenia ini. Sepertinya ini gedung sekolah atau kampus Alosianum. Jadi jalan menuju kastilnya ada hewan-hewan. Jadi menuju kastilnya itu ada sarang-sarang burung. Kastilnya langsung ke atas lagi. Naik ini tangga-tangga yang udah dibuat dari kayu untuk mengakomodir pejalan kaki untuk naik ke atas kastil ini. Jadi jalannya agak nanjak atau pejalan kaki, nggak tahu ini benar jalannya apa enggak, tapi banyak aku lihat di sini orang turun bukan naik. Jadi ini sangat nanjak jalannya. Jadi udah ngos-ngosan untuk nanjak nih. Atau ini jalan yang benar atau enggak. Tapi sudah kelihatan ini kastilnya di atas sini. Pembangunan kastil ini dilakukan beberapa tahap. Pada fase awal itu didirikan pada abad ke-11 yang menjadi pusat kediaman bagi Spanheim, yaitu keluarga bangsawan adipati dari Carinthia yang menguasai wilayah Slovenia lama. Pada abad ke-15, di bawah kekaisaran Frederick III dari dinasti Habsburg, dia mengalami perombakan besar-besaran karena bangunan sebelumnya hancur dan dibangun kembali kastil ini yang lebih luas dan lebih kokoh. Jadi pada abad ke-15 itu dibangun untuk memperkuat dan mempertahankan dari kekaisaran Ottoman pada masa itu. Abad ke-16 hingga abad ke-19 banyak bangunan kastil ini yang mengalami kerusakan akibat gempa pada masa itu, pada gempa besar pada tahun 1511 yang kemudian beberapa bagian bangunannya dibangun kembali pada abad ke-16 dan 17, termasuk kapal dan aula-aula besar yang berada pada kastil ini. Dan kemudian watchtower-nya atau menara untuk memantaunya itu baru dibangun pada tahun 1848. Pada tahun 1905, wali kota Ljubljana pada saat itu, Ivan Hribar, membeli kastil ini dari otoritas negara untuk kepentingan kota, dan kastil ini mengalami renovasi besar-besaran pada tahun 1960-an dan menjadikannya sebagai pusat budaya dan warisan untuk kota Ljubljana ini. Ini adalah peralatan-peralatan yang digunakan pada saat perang dulu kayaknya. Ini longbow yang digunakan untuk senjata perang. Juga ada senjata meriam
Ini karena pada masa perang dulu. Ini juga perisai yang digunakan pada masa dulu. Ini handgun, senjata tradisional. Ini longsword dan baju jubah besi dan penggunaan prajurit. Sama dengan vlog-vlog aku sebelumnya yang mengunjungi kastel-kastel yang berada di negara Eropa ini. Umumnya kastel-kastel ini dibangun di atas bukit yang mana untuk memudahkan para pemimpin pada saat itu untuk memantau rakyat-rakyatnya yang berada di bawah. Oleh karena itu, Kastel Ljubljana juga dibangun di atas bukit yang tinggi dan bisa melihat kota Ljubljana dari atas bukit ini. Jadi di sekitaran tadi, sungai tadi, di dekat Dragon Bridge, ada tempat-tempat kafe-kafe yang memang dapat dinikmati oleh turis-turis yang mengunjungi Ljubljana ini. Ini juga sungai yang tadi kita kunjungi saat siang hari. Di sebelah kiri sana ada Dragon Bridge dan di sebelah kanan sana ada Triple Bridge. Kita akan ke Triple Bridge. Aku sedang menuju Triple Bridge. Ini salah satu jembatan ikonik juga yang ada di kota Ljubljana ini. Jembatan Triple ini atau Triple Bridge ini dibangun pada abad ke-19. Kenapa dikatakan jembatan kembar tiga atau Triple Bridge? Karena ada 3 jembatan di sini yang menghubungkan dari sungai Ljubljanica. Jadi ada 3 jembatan pejalan kaki yang ada di sini. Ini adalah tengah-tengahnya. Kemudian di sana tadi ada jembatan sebelah kanannya. Ya, di sini juga ada jembatan sebelah kanan ini. Dan di sana tadi sebelah kiri juga ada jembatan untuk pejalan kaki. Jadi ini dikatakan jembatan kembar 3. Aku sekarang berada di tengah jembatan kembar 3 atau Triple Bridge. Di belakang aku, mungkin teman-teman kelihatan, di bukit di atas itu merupakan kastil Ljubljana yang kita naiki pada siang hari tadi. Pada awalnya, jembatan yang berada di tengah-tengah ini merupakan jembatan kayu yang kemudian dibuat oleh arsitek ternama Jos Plečnik. Jembatan-jembatan kiri kanannya untuk mendampingi jembatan yang berada di tengah ini pada tahun 1932. Jadi dia mendesain jembatan kiri kanannya ini dengan batu-batu putih bergaya Venesia seperti yang berada di Italia. Jadi Triple Bridge ini bukan hanya sebagai tempat jembatan penyeberangan, tapi merupakan titik temu budaya dan pusat keramaian yang berada di kota Ljubljana, Slovenia ini.